Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bicara Kawanua bersama saya Regina Mangke. Pemirsa, pemilu 2024 sudah mulai ada riak-riaknya dari sekarang ini pemirsa, di mana mengenai sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup, jadi pro kontra di tengah masyarakat. Baru-baru ini ada yang membocorkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya akan mengarah ke sistem proporsional tertutup. Nah, kira-kira apa untung ruginya dari sistem proporsional tertutup? Dan kalau memang bukan tertutup, pemirsa akan tetap jadi proporsional terbuka, bagaimana untung ruginya juga? Kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua kali ini bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Yang pertama ada Pak Arief Susanto, selaku peneliti senior Exposit Strategic. Halo Pak Arief, apa kabar? Salam sehat Pak. Berikutnya ada Pak Radian Syam, dosen Fakultas Hukum Trisakti Jakarta. Pak Radian, halo apa kabar? Halo Mbak, apa kabar? Berikutnya ada Pak Jerry Sumampo, Kabar Koordinator sehat Mbak? Pemilih Indonesia. Pak Jerry, Tabea, salam sehat. Apa kabarnya Gina? Kabar baik Pak. Oke, Ya, lama soalnya. ya selama. Oke, kita akan membahas ya mengenai sistem pemilu yang sebenarnya sudah menganut proporsional terbuka ya menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Namun ada yang mengajukan judicial review atau uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan baru-baru ini ada yang membocorkan katanya akan diputuskan proporsional tertutup walaupun itu masih ditentang oleh MK ya. Bagaimana tanggapannya? Saya ingin ke Pak Radian Syam terlebih dahulu, Pak. Kira-kira sebenarnya untuk pemilu 2024 menurut hemat Bapak itu baiknya proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Ya, baik. Terima kasih Mbak Regina waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang jelas gini Mbak, sebelum kita bicara mengenai apa namanya urgensinya, kemudian pentingnya kita menggunakan proporsional terbuka atau tertutup, kita memang harus bisa melihat apa namanya positif atau negatifnya, keuntungan atau kerugian dari sistem pemilu tersebut. Nah, tetapi sekali lagi kita adalah sebuah negara demokrasi yang sedang belajar mencari sistem pemilu yang baik dan tepat. Nah, sedangkan kita sudah bersepakat di dalam Undang-Undang 717 bahwa kita menggunakan proporsional terbuka, di mana sekali lagi menurut hemat saya memang ada keuntungan, ada kelebihan dan kekurangan dari tertutup dan terbuka. Nah, kalau misalkan memang tertutup, itu kan artinya pemilih nanti di dalam pemilu itu hanya mencoblos gambar partai, kan seperti itu. Nah, jadi artinya tidak melihat secara langsung caleg-caleg yang diinginkan. Itu dari sisi tertutup. Nah, tapi memang kelebihannya artinya peran partai itu cukup besar, di mana kemudian partai juga bisa mengkontrol kader-kadernya, dan kemudian tidak ada lagi dalam tanda petik gitu ya Mbak ya, kader-kader yang karbitan. Nah, itu dari sisi tertutup. Sedangkan dari sisi terbukanya memang apa namanya keuntungannya adalah rakyat bisa melihat, mengetahui si caleg-caleg yang diharapkan yang akan duduk di DPR, baik itu di pusat, provinsi maupun di kabupaten kota. Sedangkan kekurangannya adalah memang akhirnya apa namanya caleg yang baru yang karbitan dalam tanda petik itu kemudian dengan faktor kekuatan finansialnya misalkan dia bisa duduk. Jadi artinya partai tidak lagi punya kekuatan untuk mengkontrol dari apa namanya caleg-caleg itu sendiri. Nah, ya kita harus bisa melihat bagaimana kondisi kita saat ini. Jadi sebelum saya mau bicara jauh bagaimana tentang proporsional terbuka dan tertutup, kita juga harus bisa melihat kekurangan dan kelebihannya. Ya. Begitu Mbak. Kalau menurut Bapak, tadi kan sudah dipaparkan ya, memang ada positif dan negatifnya masing-masing ya untuk sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup. Dengan kondisi yang ada sekarang, Pak, jika dipertimbangkan juga dengan money politik yang tidak bisa
kita pungkiri ya bahwa memang masih sangat masif terjadi jika ada pemilu, Pak. Apakah memang proporsional tertutup ini jadi satu opsi yang baik begitu, Pak? Ya, jadi gini, eh, ya sekali lagi kan kita masyarakat ini sedang mengalami apa namanya penurunan kepercayaan kepada partai politik. Itu harus diakui. Ya. Di mana kemudian banyak sekali kita lihat kasus-kasus korupsi, misalkan itu di yang melibatkan oknum-oknum partai politik. Saya tidak mau menyebutkan kader partai politik, karena saya yakin sekali lagi partai politik itu didirikan pasti dengan niat yang baik. Tapi kemudian di dalam proses perjalanannya pasti ada penumpang-penumpang gelap yang ingin merusak partai politik itu sendiri. Nah, oleh sebab itu makanya saya melihatnya proporsional terbuka saat ini itu masih relevan kita gunakan. Karena sekali lagi apa namanya rakyat bisa memilih calegnya. Nah, sekarang hanya tinggal pengawasannya yang lebih diefektifkan. Nah, itulah yang makanya saya selalu mencoba mengatakan bahwa penguatan kelembagaan pemilu itu menjadi penting. Jadi selain kita bicara mengenai sistem pemilu, tetapi kemudian penguatan kelembagaan pemilu ini harus kita utamakan. Kita bisa lihat apa namanya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang diberikan lewat undang-undang seperti KPU, Bawaslu, DKPP. Ini kan masih ada ruang kosong, ya, ruang-ruang multitafsir yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut. Jadi gitu, Bang. Oke, baik. Jadi kalau menurut Pak Radian ya, memang untuk kondisi sekarang ini masih proporsional terbuka itu yang terbaik. Saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana tanggapannya Undang-Undang Pemilu 7/2017 sudah mengamanatkan sebelumnya untuk proporsional terbuka, namun dari beberapa partai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut Pak Arief? Tapi dijawab usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami di Bicara Kawanwa.